Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kuhluwatunima kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengangkat tema tumbuhkan budaya literasi bentuk generasi emas di Banten. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, menumbuhkan budaya literasi tergolong amat penting karena literasi pada akhirnya akan mampu membentuk masyarakat yang kritis dan dapat membantu mempersiapkan seseorang hidup dalam masyarakat berpengetahuan. Dengan menumbuhkan budaya literasi, kita juga dapat membantu generasi muda untuk menjadi individu yang cerdas, kemudian kreatif, berdaya saing dan juga berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan hingga mampu menciptakan generasi emas. Lantas bagaimana upaya pemerintah Provinsi Banten dalam menumbuhkan literasi di tengah masyarakat? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Yeremia Mendrova. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Lili. Kabar baik? Luar biasa dan sangat senang hari ini. Apalagi topiknya berkaitan dengan literasi, jadi menambah semangat saya untuk bisa berdiskusi. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Yeremia terlebih dahulu. Berikutnya juga sudah hadir mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Beliau adalah Kabid Perpustakaan, Ibu Tunul Lasniatin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah hadir di Banten TV Bu. Siap. Kabarnya sehat tentu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian juga sudah hadir di tengah kita tokoh masyarakat Provinsi Banten, Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga dan tetap semangat ya Pak. Harus baik, tetap semangat. Baik, di tengah-tengah kita juga sudah hadir audiens yang merupakan mahasiswa dan juga unsur masyarakat di Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali. Terima kasih. Saya ingin mengawali perbincangan ini ke Pak Yeremia terlebih dahulu. Pak, bagaimana Bapak melihat pentingnya peningkatan untuk budaya literasi di tengah masyarakat? Baik Mbak Lili, terima kasih pertanyaan yang saya sangat bagus. Tapi sebelum saya menjawab terkait dengan itu, saya memberikan gambaran umum dulu berkaitan dengan literasi. Literasi itu apa sih? Literasi ini erat kaitannya dengan pembangunan manusia karena sangat mempengaruhi bagaimana daya saing sumber daya manusia yang berkompetensi, yang punya kemampuan tidak hanya sekedar membaca, menulis atau berhitung, tetapi kemampuan lebih luas sehingga bisa memahami, mengevaluasi dan juga bisa menganalisis sehingga ujungnya nanti punya kemampuan dalam problem solving. Oleh karena itu, literasi ini tidak hanya saja sekali lagi literasi membaca, menulis, tapi ada literasi misalnya numerasi, kemudian ada literasi digital, kemudian ada literasi sains misalnya, kemudian literasi berkaitan dengan kebudayaan, dan tentu yang diharapkan bahwa tadi dengan peningkatan literasi kemampuan kompetensi ini, maka sumber daya manusia kita di Provinsi Banten semakin berdaya saing. Nah, menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Lili, bagaimana wajah atau peningkatan budaya literasi di Provinsi Banten. Dan saya selalu berkaitan dengan ini, saya selalu melihat dari sisi angka. Nah, tadi sebelum kita berdiskusi, saya sempat diskusi ringan dengan Bu Kabid tadi, bahwa berkaitan dengan literasi ini ada dua variabel yang menjadi ukuran. Seperti apa peningkatannya? Yang pertama adalah tingkat gemar membaca di Provinsi Banten atau TGM. Yang tadi berdasarkan informasi dari Bu Kabid bahwa kita cukup bagus di Provinsi Banten, secara nasional kita berada di atas rata-rata nasional. Namun berikutnya, variabel berikutnya adalah indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM, yang juga notabene memang ini yang terus menjadi PR yang harus terus ditingkatkan ke depan karena kita masih berada di bawah rata-rata nasional. Indeks pembangunan literasi masyarakat. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan indeks pembangunan literasi masyarakat ini yang mempengaruhinya adalah diantaranya berkaitan dengan ketersediaan pelayanan perpustakaan misalnya, kemudian ketersediaan bahan-bahan baca misalnya, kemudian sarana prasarananya dan termasuk juga motivasi masyarakatnya. Jadi
Kita berharap ya tadi yang kita diskusikan hari ini dan termasuk sosialisasi ya ke depan bagaimana literasi di masyarakat kita di Provinsi Banten ini terus meningkat. Tapi apa yang mau saya gambarkan tadi ya itu kalau kita berbicara berkaitan dengan wajah, ukuran, indikator berarti ada angka yang berbicara baik tadi berkaitan dengan tingkat gemar membaca maupun tadi indeks pembangunan literasi masyarakat kita di Provinsi Banten. Oke, jika Bapak tadi menyebutkan ada 2 variabel di mana tingkat gemar membaca itu angkanya di atas nasional, begitu sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat masih tergolong agak rendah, berarti artinya tingkatan literasi atau budaya literasi di Provinsi Banten masih harus terus dibenahi. Betul. Seperti apa mungkin Bapak pembenahannya? Nah, tadi pembenahannya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan pembenahan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan tentunya. Karena ini sangat berpengaruh kualitas pendidikan, maka tadi gemar literasinya akan semakin meningkat. Tentu ya kita berharap bahwa pendidikan kita di Provinsi Banten semakin berkualitas. Yang kemudian berkaitan dengan faktor minat, motivasi masyarakat. Dan tentunya kita berharapkan tadi bahwa peran serta semua pihak berkaitan dengan peningkatan ini diharapkan baik dari sisi pemerintah, kemudian maupun sektor swasta misalnya, maupun sektor di sisi masyarakatnya itu sendiri. Bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin pesat dan kita harus menyesuaikan bagaimana pelayanan berkaitan dengan literasi ini di masyarakat dan bagaimana menumbuh kembangkan minat masyarakat kita supaya tadi lebih gemar misalnya membaca, lebih mengetahui daripada hanya sekedar mendengar kemudian menyebarkan tanpa menelaah lebih lanjut. Tetapi dengan kemampuan literasi ini tidak hanya saja melihat sesuatu, tidak hanya saja mendengar sesuatu, tetapi punya kemampuan menganalisa. Kemudian setelah punya kemampuan menganalisa sehingga dia bisa membedakan apakah ini benar, apakah itu salah. Contohnya misalnya sekarang ini kan banyak berita-berita yang tidak atau tidak tepat, tetapi kita hanya sekedar membaca judulnya saja, kemudian kita forward kemana-mana. Nah, tetapi ketika ada kemampuan literasi, tidak hanya saja tadi melihat, membaca sepintasnya, tetapi bisa menelaah lebih lanjut sehingga bisa memutuskan, oh ini berita tidak benar, jadi tidak perlu saya sebarluaskan lagi. Jadi itu Mbak Lili, dari saya katakan tadi baik dari kualitas pendidikan, kemudian terus juga menumbuh kembangkan motivasi dan minat bagi masyarakat dan tentu ujungnya ke depan nanti peningkatan literasi masyarakat di Provinsi Banten akan semakin meningkat. Baik, saya ke Bu Kabid. Bu, mungkin Ibu bisa jelaskan saat ini budaya literasi di Banten seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan? Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dewan, Pak Dr. Fadra dan adik-adik semuanya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya pada hari ini dalam forum dialog pengembangan literasi dalam rangka menuju Indonesia Emas. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Dewan. Tentunya bagaimana peranan pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perpustakaan bahwa tadi sudah disampaikan, kita tahu bahwa budaya literasi, etnopedagogiknya literasi di Provinsi Banten ini sebagai kegiatan tidak hanya membaca maupun menulis saja, tetapi sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi emas yang kritis, yang kreatif, dan tentunya berdaya saing di tengah masyarakat saat ini dalam rangka tantangan global. Tentunya sekali lagi Dinas Perpustakaan dalam hal ini melalui beberapa program kegiatan yang tentunya sekali lagi bermitra dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah supportnya baik melalui program sangat langsung berdampak kepada masyarakat. Ada banyak kegiatan yang saat ini telah kita lakukan. Contohnya yang pertama adanya penguatan infrastruktur literasi. Kita bisa melalui menggandeng TBM-TBM yang saat ini sudah kita bina sebagai pendampingan dari mitra kita dengan adanya program TPBIS, transformasi berbasis
inklusi sosial, yang itu merupakan program unggulan dari Perpustakaan Nasional sekaligus sebagai jembatan dari kami bahwa TPBIS menjadi program unggulan Perpusnas dan kita sinergikan di provinsi. Alhamdulillah kegiatan tersebut sampai saat ini juga terus dilakukan. Yang kedua, adanya program literasi yang dilakukan di sekolah dan masyarakat. Kegiatan program literasi di sekolah dan masyarakat saat inilah yang kita melakukan pendampingan dengan mitra komisi yang dilakukan saat ini. Jadi program kegiatan literasi di masyarakat dan di sekolah kita langsung menyentuh sasaran kepada pihak-pihak sekolah yang menjadi kewenangan di Provinsi Banten, yaitu SMA, SKH, SMK, dan kepada literasi pada masyarakat. Kita juga langsung menyentuh kepada masyarakat perpustakaan desa yang ada di kelurahan, dan tentunya bermitra juga berdampingan dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Yang selanjutnya adanya program digitalisasi dan literasi informasi. Kita saat ini sudah tadi disampaikan juga melalui Pak Dewan bahwa yang namanya digitalisasi sudah tidak bisa lepas saat ini dunianya oleh kita. Tentunya apa peranan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan baik melalui membaca langsung maupun melalui media. Itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi kami sebagai Dinas Perpustakaan yang tidak hanya menunggu para pengunjung untuk datang langsung melalui fisik untuk kita terima, tetapi juga media digitalnya seperti apa. Kita sudah mempunyai e-booknya, e-book Banten, juga langsung bisa diakses kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu merupakan tantangan tersendiri juga bagi kami menyikapi bahwa digitalisasi literasi saat ini juga sangat-sangat penting. Yang selanjutnya tentunya ada kolaborasi pentahilik, keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, CSR-nya, sekolah-sekolah itu juga saat ini terus dilakukan. Tentunya dari perguruan tinggi ada tokoh masyarakat, keterlibatan masyarakat juga saat ini terus kita lakukan. Ada program dari Perpustakaan Nasional juga yang saat ini baru saja di launching, adanya kegiatan RE5, yaitu Relawan Literasi Masyarakat. Ini juga sedang kita gaungkan juga. Dan tentunya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini mitra Komisi 5. Oke. Itu mungkin yang bisa Begitu disampaikan. banyak. Kembali lagi ke Pak Yeremia, Pak melihat banyaknya program yang sebenarnya sudah mungkin dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagaimana Bapak melihat program itu? Sudah tepatkah dan sudah menyasar tujuannya? Betul Mbak Lili, karena saya terlibat di dalamnya berkaitan dengan kita mencetuskan beberapa program yang disampaikan oleh Bu Kabid seperti 2-3 tahun terakhir ini kita punya misalnya program Gerakan Banten Membaca, itu tadi yang singkat dengan GBM, Gerakan Banten Membaca baik di tingkat masyarakat maupun di sekolah. Kemudian ada tadi misalnya TBM, Taman Membaca Masyarakat, misalnya Taman Baca Masyarakat di level RT, RW gitu, dan di setiap pojok-pojok yang ada di lingkungan masyarakat. Terus itu juga diperbanyak, termasuk tadi apa yang disampaikan misalnya perpustakaan mobile misalnya. Nah, termasuk misalnya memperbanyak berkaitan dengan buku-buku yang ada di perpustakaan maupun tadi berkaitan dengan media digital. Nah, program-program yang sangat bagus ini bukan saja juga tidak punya tantangan. Iya. Karena sekarang tantangan kita berada di zaman industri 4.0. Ini rekan-rekan mahasiswa ya yang Gen Z, Gen milenial yang dimana pola berkehidupan, pola berkegiatan, pola membaca, pola berkegiatan setiap harinya ada shifting, ada pergeseran. Ya. Nah, tentu dengan misalnya perkembangan ini kita juga harus menyesuaikannya. Kita tidak bisa saja melaksanakan secara konvensional. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kondisi bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana dengan society 5.0 ini yang
kita harus menangkap mereka, harus memfollow up dan harus mengikuti tadi untuk bagaimana motivasi, bagaimana meningkatkan minat baca mereka. Beda dengan waktu generasi-generasi sebelumnya. Nah, namun tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan supporting anggaran tentunya. Karena kita memang di Provinsi Banten punya keterbatasan berkaitan dengan fiskal, dengan berbagai macam prioritas yang terkadang memang berkaitan dengan perpustakaan ini di nomor kesekian berapa misalnya kan? Itu betul. Nah, itu tidak kita harapkan begitu, tapi asumsi yang ada sekarang seperti itu. Ketika kita berbicara perpustakaan, nanti itu bukan merupakan skala prioritas. Tetapi kami di Komisi 5 terus mendorong ini bahwa ini menjadi sebuah skala prioritas karena berkaitan dengan indeks pembangunan manusia tadi, temanya adalah bagaimana membentuk generasi emas di Provinsi Banten. Lah, kalau tadi generasi kita bukan generasi yang literate gitu kan ya, bagaimana bisa mereka berdaya saing, bagaimana bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana bisa memecahkan sesuatu masalah tanpa menelaah masalah tersebut, bagaimana memecahkan masalah kalau hanya melihat secara permukaannya saja, ya, apalagi sekarang kita berada di zaman namanya post-truth, ya, yang dimana objek yang berkaitan dengan kebenaran itu tidak berdasarkan objek faktualnya, tetapi berkaitan dengan opini. Nah, ini jangan sampai kebenaran itu dilihat dari hanya karena opini, hanya karena pencitraan gitu, tetapi kita melupakan fakta yang sebenarnya. Nah, disitulah kemampuan literasi itu ada di situ, Mbak Lili, untuk menjawab bagaimana tantangan zaman ini. Dan kita berharap keberpihakan anggaran untuk menjawab tantangan apa yang saya sebutkan tadi, ini bisa menjadi perhatian stakeholder di Provinsi Banten. Namun dengan demikian, memang kalau kita hanya mengandalkan dari sisi pembiayaan APBD saja, saya katakan tadi kan punya keterbatasan secara fiskal. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid, bagaimana kita bisa melibatkan misalnya perusahaan-perusahaan, bagian daripada CSR. Bagaimana misalnya di perusahaan-perusahaan membuka pojok baca, pojok literasi misalnya di kantor-kantor swasta atau di pabrik-pabrik yang bisa memberikan minat baca masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya bahannya, medianya. Tadi saya katakan tantangan sekarang ini masyarakat kita membaca secara huruf itu agak, katakan itu tanda kutip, membosankan. Tetapi kan bisa di-create dengan misalnya dengan secara visual, dengan secara yang grafis misalnya. Dan itu kan tadi akan menimbulkan salah satu untuk menimbulkan minat tadi. Dan kemudian memang dalam menjawab ini ya perlu kreativitas. Oleh karena itu saya yakin ini ada Bu Kabid di sini punya kreativitas dalam melakukan inovasi, ya, sehingga pelayanan berkaitan dengan baik ke perpustakaan secara konvensional, digital, dan juga menyesuaikan dengan kondisi milenial, Gen Z sekarang ini, dan terus berinovasi terkait dengan itu. Tidak hanya saja tergantung pada APBD, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan swasta dan juga lembaga-lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi negeri maupun lembaga pendidikan swasta dan lembaga misalnya di pondok pesantren. Dan ini kolaborasi bersama, saya kira bisa menjawab tadi apa yang tantangan yang saya sebutkan di sebelumnya. Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, menurut Bapak apa sih manfaat individu secara luas jika budaya literasi di Banten ini terbangun dengan baik, dan betulkah bisa mewujudkan generasi emas? Ya, Pak Dr. Yeremia tadi sudah tuntas sebenarnya menjawab itu semua, dan itu bisa jadi RPJMD yang disampaikan Pak Dr. Yeremia. Dan saya sepakat bahwa literasi itu akan memberikan endingnya di daya saing SDM masyarakat Banten. Dan tadi sudah disinggung oleh Bu Kabid tentang pentaheli. Hanya saja saya melihat teman-teman yang ada di studio hari ini, mayoritas mahasiswa, Pak Dokter, mereka punya daya baca yang tinggi, Pak. Misalkan membaca WA, tapi pada saat sudah ada read more, akan di-skip, akan scroll, gitu ya. Artinya apa? Daya bacanya sudah ada, tetapi minat bacanya sudah ada. Ya, jadi teman-teman yang ada di ruangan ini
minat bacanya sudah ada, tetapi daya bacanya masih minimal. Sehingga tadi teks yang panjang itu akan lebih di-scroll. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang namanya pemerintah itu pasti akan memiliki ukuran-ukuran terhadap pemenuhan indikator tertentu. Misalkan TBM tadi, sudah berapa jumlahnya? Kemudian di wilayah mana saja? Kemudian berapa banyak? Kemudian berapa banyak kunjungan? Artinya indikator-indikator itu yang sering, mohon maaf Bu Kabid, menjadi tolok ukur dari keberhasilan program dari pemerintah, khususnya terkait Dinas Perpustakaan. Tetapi hari ini perlu ada inovasi dari pemerintah daerah, bahwa saya lebih mengatakan literasi berbasis digital, Pak Dokter. Literasi berbasis digital ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena teman-teman ini sebagai mahasiswa juga jarang membawa buku paket, membaca buku paket itu jarang, tetapi lebih banyak meminta copy slide dari dosen, begitu ya. Kemudian juga membaca buku digital, itu pun yang suruh baca artificial intelligence gitu ya. Tolong baca. Artinya semua sudah menggunakan tools. Nah, artinya ini adalah sebuah kemunduran menurut saya, sehingga kemampuan berpikir kritis teman-teman itu menjadi hilang. Sehingga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang dikatakan Pak Dr. Yeremia tadi, ada pencitraan, ada opini, maka terbawa arus. Berbeda halnya kalau kita memiliki literasi yang memang kita tahu sumbernya, kemudian kita olah pikir, maka kita akan menjadi orang yang punya daya nalar. Literasi itu ditunjukkan oleh daya nalar masyarakat, sehingga saya katakan ini adalah rekayasa sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tugasnya Bu Kabid memang memenuhi itu semua, tapi perlu ada tambahan, di support sama Pak Yeremia nanti anggaran Bu, kita create sesuatu yang lebih tadi audiovisual gitu, sehingga banyak hal-hal yang disediakan oleh perpustakaan itu untuk meningkatkan daya saing masyarakat, kemudian tadi membangun rekayasa sosial supaya masyarakat Banten itu punya daya nalar yang baik, tidak terjebak oleh isu hoax ataupun opini-opini yang menyesatkan. Baik, saya ke Bu Kabid. Bu, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan juga harus kreatif terhadap banyak program, terutama untuk meningkatkan budaya literasi seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Yeremia dan juga Pak Tony. Sudahkah ini dilakukan, inovasi? Baik, terima kasih sebelumnya. Beberapa kegiatan yang saat ini kita lakukan dan tentunya menjadi program juga, salah satunya tadi TBBIS, yang mana TBBIS ini langsung menyentuh kepada masyarakat bagaimana meningkatkan kewirausahaan. Ini kita ada beberapa kegiatan yang namanya kelas pemustaka dan sharing knowledge. Ini ada beberapa yang saat ini belum lama kita ada kegiatan book fair yang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan dari kegiatan book fair selama 1 minggu itu data kunjungannya sudah sangat meningkat, Pak Dokter juga. Nah, artinya itu sebagai tantangan buat kami ke depannya, melalui kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam rangka bagaimana sebuah kegiatan contoh kelas pemustaka tadi, kita adanya edukasi sekaligus praktek langsung. Contoh bagaimana menumbuhkan khususnya kepada para pelaku ekonomi kreatif. Ada 18 subsektor yang ada saat ini, itu langsung mengena kepada teman-teman, kepada adik-adik khususnya. Itu salah satu contoh adanya kegiatan-kegiatan fotografer, seni pertunjukan, adanya beberapa kegiatan stand up komedi. Nah, itu yang sekarang ini kemarin-kemarin sudah dilakukan. Itu sasarannya sangat luar biasa, dan masyarakat juga dari berbagai komunitas juga antusias untuk ikut. Artinya kegiatan-kegiatan yang seperti itulah yang langsung berdampak. Kita saat ini sedang lakukan. Juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendampingan, memberikan pendampingan kepada TBM, pendampingan kepada pegiat-pegiat literasi
juga tentunya peningkatan akses dan layanan pada masyarakat. Itu tadi sudah dilakukan pojok digital, perpustakaan keliling, yang langsung adanya mobil pintar kepada sasaran juga. Itu saat ini juga terus dilakukan. Baik, saya mau ke Pak Tony. Pak, kalau data dari BPS Provinsi Banten, minat baca masyarakat di Banten itu kan tergolong sedang, kalau tidak salah 70,66 di tahun 2024. Artinya memang berarti masih banyak juga yang minat bacanya masih rendah di tengah masyarakat. Kalau menurut Pak Tony, faktor apa sih yang mempengaruhi minat baca di tengah masyarakat itu masih rendah begitu? Pak, minat baca di tengah masyarakat, tingkat kegemarannya kalau data dari BPS tahun 2024 itu 70,66. Artinya masih ada yang memang enggan membaca. Menurut Pak Tony, apa faktor yang mempengaruhi masyarakat masih enggan membaca? Ya, hari ini memang sudah tergerus oleh digitalisasi di semua segmen. Sehingga baik itu pelajar ataupun mahasiswa itu lebih disuguhkan kepada berbagai referensi yang berbasis digital. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka lebih banyak disediakan literasi atau referensi yang berbasis digital. Nah, rendahnya salah satu faktor rendahnya minat baca karena ketersediaan infrastruktur terhadap akses literasi digital itu juga tidak semua merata di Provinsi Banten. Yang kedua, secara manual juga itu tidak cukup kaya referensi, masih ada keterbatasan pengadaan dan penyediaan sehingga tidak merata juga di seluruh wilayah Provinsi Banten. Nah, ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah bahwa literasi itu perlu diusulkan lagi. Minat baca itu indikatornya perlu diusulkan lagi. Jangan hanya sekedar yang hari ini yang menjadi indikator. Harus juga disesuaikan dengan kondisi kalau Pak Dr. bilang di era 4.0 tadi. Sehingga masyarakat bisa punya dua pilihan, secara fisik atau secara digital. Baik, saya ke Bu Kabid. Bu, boleh kita masih singgung terkait angka tadi yang dirilis oleh BPS. Kalau tidak salah yang paling tinggi minat bacanya itu di Provinsi Banten adalah di Tangerang Selatan. Sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Pandeglang. Menurut Ibu mengapa ini ada ketimpangan minat baca di semua daerah di Provinsi Banten? Ya, baik, memang benar tadi menurut data yang di tahun 2024 itu data BPS ya. Di angka 70,66. Pada beberapa bulan yang lalu kami melakukan kajian terkait dengan TGM dan IPLM. Alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Jadi di tahun 2025 ini bulan Februari itu sudah di angka 72,10. Nah, berbicara tadi yang di Tangerang Selatan, artinya kenapa tidak merata? Memang salah satunya adalah akses dan infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter juga, bahwa daerah-daerah yang khususnya di 8 kabupaten kota, karena karakteristik Provinsi Banten dengan 8 kabupaten kota ini sangat berbeda. Tangerang Rayanya dengan tingkat kemajuan, segala akses juga sudah kita bisa lakukan, sedangkan di Lebak dan Pandeglang, daerah-daerah yang memang sulit untuk diakses itu juga merupakan salah satu faktor kenapa itu untuk tingkat kegemaran membacanya sangat berbeda. Jadi itu merupakan salah satu akses adanya kualitas juga ketersediaan sumber daya. Makanya kami dengan melalui mitra penggiat literasi yang tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa program kegiatan dengan adanya RE5, relawan literasi masyarakat, bagi masyarakat ataupun kabupaten kota yang kurang bisa disentuh, kita libatkan para pegiat literasi dalam beberapa kesempatan. Oke. Itu mungkin. Tapi kalau tidak salah sebenarnya kota Cilegon juga tergolong rendah karena posisinya di ke-7 sebelum Kabupaten Pandeglang. Padahal kota Cilegon juga termasuk kota yang besar begitu Betul, ya. betul. Apakah ini juga dipengaruhi oleh karakteristik daerah atau seperti apa, Bu? Bisa, itu juga salah satunya faktor tadi tingkat kegemaran membacanya pada masyarakat tersebut masih kurang.
Baik, saya mungkin ke Pak Yeremia. Pak, tadi dijelaskan oleh Ibu Tundul bahwa minat baca juga memang dipengaruhi oleh karakteristik daerah. Artinya memang pembangunan di Banten yang belum merata ini apakah juga mempengaruhi hal tersebut? Mbak Lilik, ada teori yang kalau kita bisa mendasarkan respon yang berkaitan dengan ini adalah berkaitan dengan teori motivasi. Salah satu variabelnya adalah kebutuhan. Nah, tentu kebutuhan masyarakat dalam rangka dia membaca butuh apa, kan, sehingga ini kan menimbulkan motivasi. Tetapi dari apa yang disampaikan tadi, memang ada anomali ini di Provinsi Banten. Kita berharap misalnya ketika indeks pembangunan literasi masyarakatnya meningkat, maka secara langsung akan meningkatkan tingkat gemar membaca masyarakat atau TGM. Tetapi apa yang telah tadi di ruang diskusi kita di sini, ada sebuah anomali yang nanti ini menjadi PR rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio ini untuk bisa melakukan lebih lanjut penelitian. Karena kalau kita lihat data IPLM yang Provinsi Banten justru yang tertinggi itu adalah di Cilegon dan di Pandeglang, sedangkan rendahnya ada di wilayah Tangerang Selatan. Tetapi TGM-nya justru lebih tinggi di Tangerang Selatan, malah tadi yang IPLM yang lebih tinggi malah TGM yang rendah gitu. Ini menurut saya anomali karena secara kita berbicara misalnya secara kaitan IPLM tinggi maka gemar membacanya tinggi. Malah ini agak ada anomali ya. Di daerah yang IPLM-nya tinggi contohnya Cilegon dan Pandeglang malah tingkat gemar membacanya rendah. Dan sebaliknya yang ada di Tangerang Selatan. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa boleh ini menjadi bisa angkat sebagai sebuah penelitian atau bisa menjadi topik skripsi terkait dengan itu. Itu saya menantang teman-teman mahasiswa. Nah, tetapi terlepas dari itu Mbak Lilik, bahwa sekali lagi bahwa literasi ini kita harus terus bangun, kita harus terus tingkatkan. Saya tadi berbicara berkaitan dengan zaman, ya. Kita berbicara dengan tantangan kita di Provinsi Banten dan bagaimana generasi emas ini bisa punya daya saing. Yang disebut dengan generasi emas itu apa? Adalah generasi yang nanti 10-20 tahun ke depan, generasi yang bisa berproduktif dengan baik. Berproduktifnya dalam hal apa? Adalah dalam hal bisa misalnya tidak menganggur, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, dan hal-hal produktif yang lainnya. Dan tantangannya adalah berkaitan dengan teknologi. Kalau kita tidak menguasai teknologi, maka kita akan digantikan oleh teknologi itu sendiri. Nah, bagaimana menguasai teknologi kalau literasi kita rendah? Hari ini misalnya ya, tadi Mas Tony mengatakan ya, dengan AI, artificial intelligence, ya, Internet of Things, ya, kemudian digital, ya. Kalau tidak punya literasi yang baik, dengan hanya misalnya mengerjakan tugas chat GPT, memang itu memudahkan, itu memudahkan. Tetapi literasi betul berkaitan dengan digital kita harus kuasai. Tetapi ada faktor literasi lain yang tadi literasi basicnya membacanya, literasi numerasinya, kemudian literasi dari budaya, karakternya. Ini juga harus terus kita perkuat. Jadi jangan hanya saja literasi digital, tapi literasi yang lain yang itu juga kita harus menguasainya. Sehingga ketika ini nanti mengerucutnya tadi pada kompetensi dan daya saing. Sehingga yang disebut dengan generasi emas ya betul-betul bisa punya daya saing. Tidak hanya saja bersaing dengan sumber daya manusia dari daerah lain bahkan dengan negara lain, tetapi kita bisa berdaya saing menguasai teknologi itu sendiri. Tapi jangan sampai kita digantikan oleh teknologi itu. Iya. Nah. Nanti bisa-bisa presenter juga digantikan. Gitu. Oleh teknologi. Jangan sampai. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek ya. Baik, saya ke Bu Kabid. Boleh sedikit menyinggung terkait perpustakaan barangkali. Bagaimana? Apakah DPK sudah menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai hingga saat ini, Bu? Dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Banten kah?
Terima kasih sekali lagi. Bahwa fasilitas perpustakaan yang saat ini telah disediakan tentunya sekali lagi ini berkat komitmen kami dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten melalui Komisi 5 sebagai mitra. Ini terus selalu ditingkatkan untuk terkait dengan fasilitas. Pelayanan-pelayanan juga saat ini juga adanya fasilitas sarana dan prasarana, adanya pojok-pojok literasi, itu juga ada. Artinya apapun itu yang berkaitan dengan pelayanan saat ini kita terus menjadi perhatian. Oke. Gitu. Dan bedah buku juga biasanya dilangsungkan ya, Ya, di ada. perpustakaan begitu. Betul, Baik. ya. Kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya apa. Boleh. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Indri Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Pendidikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak DPRD. Di zaman sekarang, gadget atau gawai mampu mengalahkan minat baca karena tontonan gadget jauh lebih menarik. Apa masukan Bapak selaku anggota Dewan? Terima kasih. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasywa Hamidah, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya kepada Ibu DPK, yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini minat baca itu tergolong rendah. Lalu tadi juga sudah di-mention mungkin di beberapa daerah di Banten itu belum merata untuk pengembangannya. Jadi untuk pertanyaannya adalah program apa saja yang dicanangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten setiap tahunnya untuk menumbuhkan budaya literasi, dan adakah evaluasi dari setiap program yang dijalankan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Santoso dari Universitas Primagraha jurusan Manajemen. Bagaimana Bapak melihat keberadaan TBM saat ini? Apakah cukup membantu peran pemerintah dalam turut meningkatkan minat baca? Lalu apa dukungan pemerintah seharusnya terhadap TBM di Banten? Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi dari Indri, gadget atau gawai mampu mengalahkan minat baca karena tontonan gadget jauh lebih menarik. Apa masukan Bapak selaku anggota Dewan? Silakan Pak Irim. Terima kasih Indri, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nama saya Yeremia, bisa dipanggil Jeremy, bukan Thomas dan bukan Teti tapi. Baik, ada Pameo yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Tapi pada saat ini menjawab itu, maka saya mengatakan jangan menjadi orang yang hanya membaca status di media sosial, tetapi sesekali baca buku agar jangan hanya gosip saja kita ketahui, tapi kita mengetahui dunia dengan melalui buku. Jadi teknologi itu memberikan peluang dan tantangan kepada kita. Tadi saya katakan sebagai mahasiswa bisa menggunakan ChatGPT, AI untuk menanyakan apapun, akan muncul semua jawabannya. Tetapi ini jangan terlena terkait dengan itu, karena itu hanya kita membuat malas misalnya. Tetapi ayo juga bagaimana membaca buku sehingga tadi kita bisa lebih mengetahui dunia yang lebih luas. Jadi manfaatkan teknologi untuk kompetensi, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing kita. Tapi jangan sebaliknya, jangan hanya gosip dengan berbagai macam status di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Itu Mbak. Mantap sekali jawabannya, luar biasa, boleh tepuk tangan. Boleh mengenakan gadget atau gawai, tapi dimanfaatkan dengan jauh lebih baik, begitu ya. Jangan-jangan baca status orang hanya untuk kepo saja, begitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Naswa, ini untuk Ibu Kabid. Program apa saja yang dicanangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten setiap tahunnya untuk menumbuhkan budaya literasi, walaupun tadi sebenarnya sudah dijelaskan, gitu ya. Dan adakah evaluasi dari setiap program yang dijalankan itu? Ya. Baik, terima kasih Mbak Naswa. Tentunya Dinas Perpustakaan sekali lagi tidak berhenti-hentinya untuk menyapa masyarakat, karena
tidak hanya datang menunggu yang datang, tapi kali ini kita harus datang untuk menyapa masyarakat. Salah satunya program yang saat ini dilakukan yang berkolaborasi dan sinergi tentunya dengan Perpusnas, yaitu TBBS. Yang kedua ada program unggulan juga Book Fair dan Hari Kunjung nanti pada bulan Oktober, dan ada kegiatan literasi pada sekolah-sekolah dan langsung kepada masyarakat. Itu merupakan program yang bermitra, tadi sudah diulas kembali, dan adanya Festival Literasi Banten. Ini juga merupakan sebuah konsep bagaimana kita masyarakat seluruh lapisan, baik tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi serta masyarakat umum, kita sama-sama untuk menggaungkan bagaimana gerakan literasi masyarakat ini terus tumbuh gitu. Nah, melalui evaluasi yang saat ini juga dilakukan, tentunya kita ada kegiatan-kegiatan monitoring yang juga dilakukan setiap bulannya maupun setiap harinya, tergantung adanya usulan maupun permintaan permohonan dari seluruh lapisan masyarakat. Itu menjadi evaluasi kami juga di lapangan dan di sekolah-sekolah. Itu merupakan program yang Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh tepuk tangan dong. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Mas Agung tadi, bagaimana Bapak melihat keberadaan TBM saat ini? Apakah cukup membantu peran pemerintah dalam turut meningkatkan minat baca? Lalu apa dukungan pemerintah seharusnya terhadap TBM di Banten dari kacamata tokoh masyarakat? Silakan Pak. Ya, terima kasih Kang Agung. Saya yakin Kang Agung bagian dari penggiat literasi di TBM gitu ya. Pemerintah itu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi berkali-kali Bu Kabid mengatakan pentahelik, artinya menunggu dukungan dari masyarakat. TBM itu salah satu ujung tombak bagi masyarakat, bagi pemerintah sebagai penyedia literasi. Nah, sehingga Presiden seringkali setiap 17 Agustus itu memberikan penghargaan terhadap penggiat-penggiat literasi, khususnya di desa-desa atau di daerah terpencil. Artinya apa? Ini sangat penting sekali kedudukan TBM. Hanya kondisi hari ini, tadi ada Indri bertanya juga bahwa lebih menarik sebuah konten di platform digital ketimbang dengan referensi bacaan yang disediakan oleh TBM atau pemerintah. Maka apa yang harus dilakukan pemerintah? Standar-standar yang diberlakukan oleh pemerintah itu memang kaku, tetapi memberikan ruang bagi DPRD, bagi masyarakat, bagi perguruan tinggi untuk memberikan sentuhan yang bisa menarik minat baca, entah itu suasana, entah itu photobot, sehingga Anda lebih banyak bikin status fotonya daripada membaca literasinya, termasuk di Dinas Perpustakaan juga. Jangan menyeramkan, jangan tembok, dinding dan sebagainya, tapi bangun sesuatu yang menyenangkan, entah itu ruang terbuka dan lain sebagainya, sehingga kita menunggu dulu minat masyarakat untuk hadir. Baik, saya ingin Bu Kabid menanggapi terkait dukungan pemerintah untuk TBM. Betul, saat ini memang ada kurang lebih hampir 250-an TBM yang ada. Dan sekali lagi yang tadi disampaikan, Dinas Perpustakaan tidak bisa sendiri. Ada pentaheliknya berjalan, dan mitra yang paling terdekat tentunya Komisi 5 dalam hal ini. Jadi karena kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi. Jadi harapan kami, apapun itu program yang saat ini dilakukan, tentunya program yang langsung berdampak kepada masyarakat. Dan saya yakinkan pasti Pak Dewan, Komisi 5 mitra kita pasti setuju. Karena program yang berkaitan dengan dampaknya kepada masyarakat itulah yang saat ini. Karena kita bisa bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Asta Citanya, dengan visi misi Bapak Gubernur juga, itu program-program yang langsung kepada masyarakat. Jadi saat ini kita semuanya yang punya kepedulian terhadap literasi, khususnya yang ada di Banten, harus mempunyai rasa support kepada semuanya. Oke, satu lagi mungkin Pak Yeremia, Bapak boleh
menanggapi terkait TBM di Banten, apakah saat ini sudah menggeliat, Pak? Peningkatan itu ada. Apalagi tadi terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang bekerja sama dengan Komisi 5 tentunya. Tetapi ini harus terus dimasifkan, harus ada keberpihakan berkaitan dengan itu. Karena bagi kami adalah program-program yang menyentuh masyarakat, yang menyentuh rakyat langsung, itu kita harus terus support, harus terus dukung. Apalagi berkaitan dengan literasi. Mbak Lili, saya sering dihubungi oleh masyarakat. Hari ini masyarakat kita banyak terjebak dengan pinjaman online, banyak terjebak apalagi judi online, banyak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak terklarifikasi. Karena kenapa? Karena literasi, karena membacanya kurang. Bahkan kemarin misalnya anaknya gagal masuk SPMB di sekolah negeri karena tidak memahami syaratnya, karena tidak mau membaca lebih lanjut. Nah, oleh karena itu literasi ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas manusia kita di Provinsi Banten, sehingga permasalahan-permasalahan setiap hari dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang dirugikan. Ada masyarakat kita hari ini yang mungkin ratusan juta terjebak dengan misalnya pinjaman online atau berkaitan dengan penipuan yang berkaitan dengan online. Saya kira itu karena tadi literasi kita kurang. Oleh karena itu saya disupport sekali berkaitan dengan bagaimana peningkatan literasi di Provinsi Banten di zaman digital ini sekarang. Dan apalagi untuk teman-teman mahasiswa, ya, itu mereka punya tantangan besar untuk itu. Itu Mbak Lili. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Kita minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dimulai dari Pak Tony, silakan closing statement-nya, Pak. Baik, mari jadikan literasi digital sebagai budaya, bukan hanya sekedar program. Pada saat buku menjadi sahabat, maka harapan lahirnya peradaban menjadi semakin dekat. Mantap, boleh tepuk tangan ke Pak Tony. Terima kasih, Pak. Berikutnya Bu Kabid, silakan. Terima kasih. Karena literasi adalah cahaya dan kita semua adalah penjaganya. Sudah cukup. Luar biasa. Silakan Pak Yeremia. Baik, giliran saya. Literasi yang di dalamnya salah satunya adalah membaca. Dan membaca itu seperti naik gunung. Terkadang melelahkan, terkadang membosankan. Tapi ketika Anda berada di puncaknya, maka rasakanlah keindahan yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Dari sini kita mulai terbuka bahwa literasi itu memang sangat penting. Dan tentu abis ini gemar membaca kan? Iya, semoga ya. Baik, terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Kabid, terima kasih Pak Yeremia, dan terima kasih juga semua audiens yang sudah hadir. Dan pemirsa, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lili Khulwatuningma dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.